Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Rizky Erwanto. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai diabetes mellitus. Jadi melanjutkan dari materi sebelumnya tentang hipertensi. Baik, diabetes mellitus ini juga sering terjadi pada lansia. Istilahnya diabetes mellitus kalau di masyarakat ini adalah penyakit kencing manis, jadi sama. Diabetes mellitus dengan kencing manis itu adalah sama. Jadi seseorang dikatakan memiliki riwayat kencing manis atau diabetes ini apabila memiliki kadar gula darah tinggi dibandingkan dengan orang normal. Berapa kadar gula darah normalnya? Nah, ini bisa dilihat pada saat seseorang puasa atau tidak. Puasa 8-10 jam belum makan itu termasuk gula darah puasa. Normalnya adalah di bawah 100. Sedangkan 2 jam setelah makan normalnya adalah di bawah 140. Ini seperti yang ada di dalam tabel berikut. Berikutnya adalah faktor resiko diabetes mellitus. Jadi ada faktor resiko yang menyebabkan DM, ini ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Ada faktor resiko yang tidak bisa diubah apa? Yang pertama usia. Ini jelas, ya. Jadi kalau usia seseorang di atas 40 tahun maka beresiko terjadinya DM atau diabetes mellitus tadi atau kencing manis. Yang kedua adalah riwayat keluarga. Ini hampir sama faktor resikonya dengan darah tinggi tadi. Dimana kalau ada anggota keluarga, baik itu ibunya, simbahnya gitu yang punya penyakit gula darah tinggi, itu juga bisa menurunkan kepada anak atau cucunya. Nah, berikutnya adalah ini kalau terjadi pada seseorang yang hamil, ya. Jadi kehamilan dengan gula darah yang tinggi, ini jelas. Atau ibu yang melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo, itu gula darahnya juga tinggi, bisa beresiko terjadinya DM. Tapi dua hal tadi yang di atas tadilah beberapa faktor risiko yang sering terjadi pada lansia, yaitu adalah usia dan riwayat keluarga. Berikutnya adalah faktor risiko yang bisa diubah atau dicegah. Itu bisa dicegah. Apa? Ini hampir mirip dengan hipertensi. Nah, yang pertama adalah kegemukan. Yang kedua kurang aktivitas fisik, jarang berolahraga atau beraktivitas. Yang ketiga dislipidemia. Jadi tingginya kadar kolesterol dan trigliserida. Jadi kalau misalkan nanti cek di apotek, cek di laboratorium itu ada kolesterol itu ada macam-macamnya, banyak sekali. Ada kolesterol baik dan ada kolesterol yang jahat. Di kolesterol yang jahat ini namanya adalah LDL. Yang baik adalah HDL. Jadi kalau misalnya HDL-nya kurang dari 35 maka itu yang jadi masalah. Atau trigliserida. Trigliserida juga bagian dari lemak darah. Berikutnya adalah riwayat penyakit jantung. Jadi kalau memang sudah ada riwayat penyakit jantung ya beresiko juga terkena DM. Terus hipertensi. Hipertensi sendiri juga beresiko menyebabkan diabetes mellitus. Dan makanan atau diet tadi yang tidak seimbang, tinggi gula, garam, lemak dan juga rendah serat. Jarang mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan. Beberapa faktor yang menyebabkan DM. Diabetes mellitus ini. Gejalanya apa saja? Ini ada 3 gejala utama dan beberapa gejala tambahan. Gejala utama itu yang pertama adalah sering buang air kecil, sering kencing. Yang kedua cepat merasa lapar. Yang ketiga sering haus. Ini 3 gejala utama yang terjadi pada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Berikutnya adalah gejala tambahannya apa saja. Gejala tambahan ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang cuma ada 1, ada yang 2, ada 3,
ada lebih dari 3. Yang pertama adalah berat badan turun secara drastis jalannya. Coba ingat gitu ya. Saya pernah nggak berat badannya langsung turun dari 70 langsung 60 tanpa penyebab apapun, turun secara drastis. Berikutnya yang kedua kesemutan. Ini kita merasa kesemutan pada terutama pada kaki. Berikutnya gatal, merasa gatal terutama di area kemaluan, terutama pada perempuan. Terus yang keempat bisul, kadang muncul, hilang, timbul, sering, kadang banyak terus hilang lagi. Terus penglihatan merasa kabur atau terganggu, mudah capek, ada luka sulit sembuh, nggak sembuh-sembuh, dan mudah ngantuk. Jadi capek, ngantuk, itu beberapa gejala-gejala yang diabetes. Apa akibatnya apabila penyakit gula ini tidak diatasi? Dilakukan amputasi yang pertama. Karena pada kaki kalau tidak dilakukan amputasi nanti bisa menjalar ke beberapa bagian tubuh yang sehat. Yang kedua adalah terjadi kerusakan ginjal. Yang ketiga kerusakan pembuluh darah, terus menyebabkan stroke, kebutaan, dan terjadi koma atau penurunan kesadaran. Berikutnya bagaimana pencegahan komplikasi diabetes mellitus? Yang pertama, minum obat secara teratur atau sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Jadi minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Berikutnya menjaga kadar gula darah. Jadi cek rutin kadar gula darah. Jadi minimal 1 bulan sekali kalau punya diabetes mellitus. Berikutnya memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, terus beraktivitas fisik secara teratur. Kalau pada lansia ya dalam 1 hari itu rentangnya maksimal adalah 20 menit. Jadi antara 10 sampai 20 menit dalam 1 hari dan dilakukan secara teratur dalam 1 minggu 5 sampai 7 kali. Berikutnya memeriksakan mata secara teratur ke dokter. Dan yang keenam adalah waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, kebas pada kaki, dan luka pada bagian bawah kaki. Baik, demikian tadi informasi tentang diabetes mellitus atau kencing manis yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.